Jumpa lagi dengan saya, Siva Mahanugrahini, dalam channel YouTube Physics. Hari ini kita akan belajar tentang gerak melingkar beraturan. Apa yang dimaksud dengan gerak melingkar beraturan? Yuk kita bahas. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe video ini ya. Gerak melingkar beraturan dapat disingkat dengan GMB. Sebuah partikel mengalami gerak melingkar beraturan ketika bergerak mengelilingi suatu lingkaran atau busur melingkar dengan kelajuan linier konstan. Jadi, ketika ada suatu benda atau suatu partikel yang bergerak pada lintasan melingkar dan kecepatan liniernya atau V-nya itu konstan, tetap. Jadi, misalkan 40 meter per sekon, ya seterusnya 40 meter per sekon. Itu yang dinamakan gerak melingkar beraturan. Contohnya di sini ada jam dinding. Jam dinding ini merupakan contoh GMB yang memiliki kelajuan linier konstan. Selanjutnya ada percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Percepatan tangensial disingkat atau dilambangkan dengan huruf AS adalah percepatan yang mengarah ke pusat lingkaran. Jadi dapat dilihat pada gambar ini ya, jam ada vektor yang menuju pusat lingkaran. Misalnya kan di sini. Nah, ini ada vektor AC atau AS di sini. Nah, ini percepatan sentripetal yang arahnya menuju pusat lingkaran. Besarnya AC atau AS itu sama dengan V kuadrat per R, atau sama juga AC atau AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Nah, seperti itu. Sedangkan percepatan tangensial adalah percepatan yang tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Nah, berhubung kita sedang bahas gerak melingkar beraturan, maka percepatan tangensial pada gerak melingkar beraturan besarnya 0. Nah, karena pada gerak melingkar beraturan tadi kita tahu bahwa kecepatan liniernya atau V-nya itu sama dengan konstan. Jadi kalau V-nya itu konstan, maka percepatan tangensialnya itu 0. Seperti itu. Jadi ada sama dengan 0. Untuk satuan percepatan sendiri adalah meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu ada gaya sentripetal. Apa sih gaya sentripetal itu? Gaya sentripetal adalah gaya yang menyebabkan percepatan sentripetal bekerja menuju arah pusat lingkaran dan menyebabkan perubahan arah vektor kecepatan. Jadi kalau misalkan ada suatu lintasan melingkar, nah di sini ada benda, misalkan bola atau jam tadi, dia bergerak ke arah sana. Nah, ini arah V-nya, kemudian di pusat lingkaran di sini. Nah, jadi tadi kan ke sini ya ada AS. Berarti gaya sentripetal itu gaya yang menyebabkan percepatan sentripetal menuju pusat lingkaran. Jadi dia juga menuju pusat lingkaran juga. Nah, ini ada Fs. Nah, seperti itu. Jadi Fs dan As, gaya sentripetal dan percepatan sentripetal sama-sama menuju pusat lingkaran. Jika gaya sentripetal tersebut dihilangkan, nah Fs ini dihilangkan, yang terjadi benda tersebut tidak akan lagi bergerak dalam lintasan melingkar. Sebagai gantinya, benda tersebut akan bergerak sepanjang lintasan lurus yang menyinggung lintasan melingkarnya. Jadi kalau misalkan di sini tegangan atau gaya F-nya itu dihilangkan, maka bola ini sudah tidak bergerak melingkar lagi, tapi dia akan bergerak ke atas sana sesuai dengan arah gerak bola atau bendanya ini. Nah, seperti itu. Untuk gaya sentripetal sendiri dapat dirumuskan dengan ini
boleh Fs, boleh Fc ya, sama dengan mv kuadrat per r, atau Sc Fc sama dengan m omega kuadrat kali r, dimana satuan sentripetal adalah Newton. Kemudian kinematika gerak melingkar beraturan. Omega rata-rata sama dengan omega sama dengan tetap. Nah, kemudian delta theta sama dengan omega t, atau boleh juga dituliskan theta sama dengan theta 0 plus omega t. Kita tahu bahwa theta tadi di sini adalah apa? Posisi sudut. Di video sebelumnya sudah saya bahas ya apa yang dimaksud dengan posisi sudut. Silahkan dicek kembali untuk belajar. Oke, kita langsung aja ke contoh soal nomor 1. Di sini saya sudah punya soal. Sepeda dengan jari-jari roda 50 cm digunakan seorang atlet balap sepeda. Jika roda melakukan 4 putaran per sekon, maka percepatan sentripetalnya berapa? Oke, yuk langsung saja kita bahas soal nomor 1 tadi ya. Kita tuliskan dulu diketahuinya seperti biasanya. Di sini diketahui tadi ada jari-jari roda tadi sama dengan 50 cm. Kemudian frekuensi sama dengan 4 putaran per sekon. Oke, per sekon di sini tadi. Nah, yang ditanyakan itu apa sih yang ditanyakan tadi? Yang ditanyakan yaitu percepatan sentripetal atau AS-nya ini berapa? Oke, yuk sekarang kita jawab ya. Sama dengan kita tahu bahwa dari omega itu sama dengan 2 πf. Berarti sama dengan berapa? 2 pi dikali f-nya ini 4, sama dengan 8 pi radian per sekon. Nah, setelah dapat omega, sekarang kita langsung ke persamaan percepatan sentripetal atau AS sama dengan omega kuadrat dikali R. Kita masukkan nilai omeganya, yaitu dikurung dulu ya, 8pi dikuadratkan dikali R. Di sini 50 cm, kita jadikan meter biar satuan internasional, jadi 0,5 meter. Di sini 0,5 sama dengan berapa nih? 8 dikali 0,5. Ada yang tahu kan 8 kali 8 itu kan ada 64 pi kuadrat. Nah, dikali 0,5 berarti berapa ini? Ya, betul, 32 pi kuadrat. Satuannya radian, maaf, sepertinya bukan radian tapi meter per sekon kuadrat. Nah, ini ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silahkan kalau ada pertanyaan komen ke kolom description-nya. Nanti kita diskusikan bersama. Selanjutnya yaitu ke contoh soal nomor 2, yaitu ada benda bermassa 10 gram diikat dengan tali yang panjangnya 20 cm, diputar membentuk sebuah lingkaran dengan kelajuan konstan 10 meter per sekon. Gaya sentripetal yang dialami benda tersebut sebesar berapa? Langsung saja kita bahas. Di sini kita tuliskan diketahuinya tadi ada massa benda, M benda itu sama dengan 10
gram. Nah, kemudian tali atau panjang talinya L, tali sama dengan 20 cm. Nah, kemudian V-nya kecepatannya itu 10 meter per sekon. Yang ditanyakan yaitu gaya sentripetalnya Fs ini berapa? Yuk sekarang kita jawab. Di sini sudah diketahui massa, panjang tali, dan V. Padahal langsung aja kita persamaannya Fs sama dengan kalau ada V kecepatan berarti massa dikali kecepatan dikuadratkan per R. Nah, berhubung di sini L tali, berarti L tali itu menunjukkan apa? Diameter. Kalau diameternya 20 cm, berarti R-nya sama dengan 10 cm. Dijadikan meter, jadi 0,1 meter. Oke, di sini massanya 10 gram, jadikan kilogram, sama dengan berapa? 1 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Oke, yuk sekarang kita masukkan di sini 1 kali 10 pangkat min 2 dikali V-nya 10 kuadrat per R-nya 0,1 sama dengan ini, jadi 1 kali 10 pangkat min 2 dikali 10 kuadrat 100 dibagi 0,1, jadi sama dengan berapa? Ini kan habis 10 pangkat min 2 sama 100 habis, tinggal 1 dibagi 0,1, ya betul 10 Newton. Nah, sampai sini selesai. Jadi gaya sentripetalnya sama dengan 10 sekon. Oke, saya kira cukup dulu pembahasan tentang gerak melingkar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silakan ditanyakan di kolom komentar jika perlu ditanyakan. Semoga bermanfaat. Semangat capai mimpi kalian, karena mimpi kan pasti hanya akan jadi halusinasi. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.